Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadhani, Ketua PDDI Kota Bogor. Hari ini saya ada di Kelurahan Muara Sari lagi. Ini adalah kesempatan kedua, kali kedua kita mengadakan kegiatan donor darah di Kelurahan Muara Sari. Luar biasa sambutannya untuk hari ini, di mana Kelurahan Muara Sari dan staf siap untuk mengadakan kegiatan donor darah. Dan inisiasi per 3 bulan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk diikuti oleh masyarakat di sekitaran Muara Sari tanpa perlu jauh-jauh ke Kota Bogor. Oke, ikuti kegiatan saya hari ini di Kelurahan Muara Sari. Ikut ke dalam ya. Listen, 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 listen. Oke, welcome back Healthy People. Balik lagi sama gua Paul sini. Kali ini gua kedatangan satu orang yang ini surprise banget. Ini ngundang bapak ini nih suatu penghargaan besar banget buat gua. Karena dia juga salah satu mentor gua dulunya di salah satu tempat gitu. Langsung kenalan aja. Halo, saya Diki Ramadhani. Saya adalah Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Saat ini saya pastinya berdomisili di Bogor dan sudah kenal sama Paul udah lama banget ya Paul ya, tahun 2000 berapa? 2007 ya. 2000 Nah, September. kita sudah kenal di tempat kegiatan sebelumnya ya, dan kita ketemu lagi kemarin 2000 berapa itu? 2018 ya? Ya, 18 Entah itu ya. Betul, Ya, betul. kita sama-sama berkegiatan di satu tempat yang sama, sister company-nya. Kemudian ya kita punya aktivitas di luar aktivitas kantor kita masing-masing. Nah, inilah saya sekarang diundang sama Paul, juga merupakan kebanggaan buat saya ketemu lagi dengan Paul ya. Dan aktivitas yang akan saya ceritakan ini tentu masih tetap berkaitan dengan kesehatan dan termasuk dengan ada unsur passion saya. Ya. Bukan hanya unsur kesehatan saja gitu, Paul. Betul. Oke. Ini ada cerita sedikit. Dulu nih pernah dapat punishment dari si bapak ini nih sampai tengah malam. Itu di salah satu mall di Jakarta Pusat yang sekarang udah tutup ya Pak Diki ya. Sudah diganti. Alih fungsi. Betul, alih fungsikan. Itu benar-benar didikannya sampai sekarang masih kepake. Apa tuh, Paul? Ya itu makanya pokoknya harus fight gitu. Jangan nyerah, never give up. Itu didikannya, didikan dari si bapak ini. Gitu. Oke. Kita mulai aja. Oke, Pak Diki. Sebenarnya tugas dari ketua PDDI itu apa? Oke, jadi sebelumnya saya ceritain dulu ya Paul ya. Perhimpunan Donor Darah Indonesia itu adalah organisasi yang bernaung di bawah PMI sebetulnya. Jadi PMI itu kan Palang Merah Indonesia. Ya. Nah, Palang Merah Indonesia sendiri itu kan ada di setiap kota, dari mulai bahkan di unsur di jenjang kota ataupun kabupaten, kemudian ada di jenjang provinsi, dan juga ada di tingkat nasional atau di negara kita, yaitu ada PMI-nya. Jadi PMI itu bergerak di bidang sosial pastinya ya, dan di dalamnya itu ada yang berkaitan dengan donor darah, karena donor darah juga merupakan kegiatan sosial yang berkaitan dengan menyelamatkan jiwa manusia melalui darah. Kegiatan PMI yang lain itu berkaitan dengan masalah-masalah sosial, kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini khusus masalah pengadaan darah. Nah, PDDI dibentuk itu dari tahun 78 ya. Jadi ada organisasinya dari jenjang pusat atau pusat lah kita bilangnya, dari tingkat nasionalnya sampai dengan di tingkat di bank membawahi atau memayungi semua pendonor. Jadi PDDI itu secara mudahnya dikatakan bahwa sebagai organisasi payung kalau saya bilang dari semua pendonor. Nah, pendonor-pendonor ini perlu berkomunikasi, perlu saling membantu, perlu saling menginformasi, sehingga
antara kebutuhan darah di satu tempat dapat terdukung misalnya. Kemudian apabila ada masalah-masalah kebutuhan darah di tempat yang lain bisa kita support juga, atau juga hanya menjadi semacam media silaturahmi pun penting sekali. Jadi kita tidak putus hubungannya hanya urusan mendonorkan darah, tapi kita juga perlu berinteraksi dengan pendonor-pendonor yang lain. Nah, sejak itulah dibentuk PDDI. Nah, tugas dari PDDI sendiri selain membantu pengadaan darah, tentu kita juga berkoordinasi dengan namanya unit donor darah yang ada di PMI tadi. Nah, kalau unit donor darah sudah menjadi lembaga yang memproses atau melayani pengambilan darah ya di kantor-kantor PMI tersebut, nah kita ini yang menghimpun, mencari ya, memotivasi orang untuk sebanyak-banyaknya mau donor darah gitu. Yang sudah aktif kita himpun, kita eratkan silaturahminya, itu yang sudah donor. Yang belum donor, nah itu kita colek-colek tuh istilahnya. Kita ajak donor darah. Kemudian kita adakan event donor darah yang besar atau yang kecil, dimanapun, di komunitas atau di suatu acara ulang tahun atau perayaan menjadi seorang pendonor darah itu ada masanya ya, ada masanya. Kadang-kadang ada orang yang misalnya rajin donor darah, tiba-tiba misalnya sakit, harus konsumsi obat, otomatis dia nggak bisa yang banyak kami olah. Ya, jadi sebagai pendonor yang ada sekarang itu ada masanya ya, di mana mereka kadang-kadang entah usianya sudah lewat dari kewajiban atau bisa mendonorkan darah, itu di atas 60 tahun ya, atau 70 tahun yang paling maksimal. Itu yang sudah rajin donor itu 70 tahun, tapi yang baru pertama kali donor itu usia di antara 50-an gitu. Nah, kemudian di usia-usia tertentu kadang pendonor ini juga terkendala untuk bisa donor darah, apakah karena kesehatan, apakah karena domisili, apakah karena macam-macam, ya mungkin juga karena faktor-faktor terutama kesehatan lah gitu ya. Nah, itu akhirnya tidak bisa donor lagi. Makanya sekarang kita berusaha untuk mencolek nih generasi muda, ya mengajak generasi muda yang usia-usia 17 tahun, 18, jadi usia-usia anak sekolah menengah atas dan anak-anak yang kuliah untuk memulai untuk donor darah supaya nanti bisa menggantikan para pendonor yang sudah lanjut usia atau sudah tidak bisa donor darah lagi. Berarti begitu, meregenerasi lah, meregenerasi ya Pak Diki ya. Betul. Oke. Jadi seperti itu penting itu. Sebenarnya ini saya mau nanya Pak Diki. Untuk prosedural donor darah itu seperti apa sih? Gitu kan, tadi kan mungkin dari faktor usia yang memang sudah dibatasi ya untuk 70 tahun. Nah, itu sebenarnya prosedurnya itu apa aja Pak Diki? Untuk yang misalkan saya mau nih donor darah tapi kan saya takut misalkan. Nah, itu prosedurnya seperti apa? Untuk yang awal sekali atau yang belum pernah donor maksud saya, kemudian misalnya pun yang sudah rajin donor, persyaratannya itu umum sekali. Jadi seperti misalnya batasan usia nih untuk yang pertama kali donor minimal 17 tahun, baik laki maupun perempuan. Kemudian berat badan, ada beberapa kota mensyaratkan minimal 45 kilo, ya. Tapi ada juga yang mensyaratkan 50 kilo. Kenapa demikian? Karena usia itu berat badan itu mensyaratkan kondisi badan yang sehat, kemudian ketersediaan darah juga cukup gitu ya, sehingga tidak atau menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan setelah donor darah terjadi. Kemudian Diki, kalau kayak saya gini sehat banget dong Pak Diki ya. Syarat tidur minimal 5 jam. Kemudian adalah sudah makan sebelum donor minimal 2 jam sebelumnya. Dan makannya juga jangan terlalu berat karena ini akan mempengaruhi kondisi si darah. Oke. Ya. Halo? Ya Pak Diki. Oh iya. Ya, sehat itu artinya dari berat badannya memenuhi syarat nih, Paul ya. Nah, cuma syarat itu nanti tetap nih ada syarat yang lain diperiksa. Jadi syarat-syarat itu selain tadi adalah usia, kemudian berat badan, usia minimal 17 tahun, berat badan ada yang 45, ada yang 50 kg. Kemudian sudah makan 2 jam sebelum, ya. Kemudian cukup
istirahat semalam sebelum donor, yaitu 5 jam minimal. Kemudian ada syarat-syarat yang lain, misalnya adalah dalam kondisi sehat ya. Sehat artinya tidak merasa lagi demam atau ada kerasa badan nggak enak sedikit saja, itu diharapkan tidak donor darah. Ya misalnya kayak agak flu gitu nggak boleh, ya nggak boleh donor. Kemudian 3 hari sebelum tidak boleh sedang konsumsi obat, baik misalnya kayak obat flu gitu nggak boleh. Ya. Obat herbal juga biasanya tanya dulu nanti sama dokter, ini obat herbal apa nih? Gitu. Karena apapun yang kita konsumsi pasti akan berpengaruh ke darah. Takutnya nanti darah itu akan berpengaruh ke orang yang menerima. Gitu. Kemudian lain-lainnya misalnya seperti kalau baru pulang dari luar negeri itu minimal 6 bulan ya baru boleh donor lagi. Karena kenapa harus 6 bulan? Dikhawatirkan takut membawa nanti ada virus atau apa yang berasal dari luar negeri. Termasuk misalnya yang disyaratkan minimal 6 bulan tidak boleh donor kalau baru bepergian adalah misalnya dari Papua. Karena kan Papua kan ada malaria biasanya di sana, gitu. Jadi biasanya kan mengkonsumsi obat anti malaria. Nah itu yang perlu 6 bulan untuk membuat darahnya normal dulu, gitu. Ya, untuk membersihkan darahnya dulu dan membuat siap untuk mendonorkan darah setelah memperhatikan kondisinya oke nih, sehat. Gitu. Kemudian misalnya lagi adalah kalau untuk wanita nih, tidak boleh sedang menstruasi, kemudian kalau ibu-ibu tidak sedang menyusui, kemudian tidak dalam kondisi hamil, gitu ya. Kemudian kalau laki-laki juga ada ataupun perempuan juga ada, misalnya tidak, kalaupun bertato itu minimal 1 tahun setelah bertato baru boleh donor darah. Karena kondisi tato itu kan akan masuk ke dalam darah sehingga kemungkinan dikhawatirkan ada racun atau lainnya. Gitu. Ya Pak Diki, saya mau nanya nih tentang wanita nih, ya kan? Kenapa wanita yang sedang menyusui, sedang hamil, sama sedang mens itu nggak boleh? Alasannya kenapa? Oke, dari pertama yang menstruasi dulu ya. Jadi menstruasi itu kan dalam kondisi sedang membuang darah ya, darah yang kotornya keluar. Nah, otomatis kondisi wanita yang sedang menstruasi itu kondisi sel darah merahnya berkurang, kondisi mineralnya berkurang karena semua terbuang, gitu kan keluar. Nah, ini yang membuat kondisi atau jumlah darah dalam si wanita tersebut ini tidak stabil, gitu. Jadi kalau misalnya itu didonorkan dalam kondisi darahnya juga tidak stabil, kondisinya sedang berkurang banyak, gitu, akan memengaruhi kesehatan si wanita. Jadi diharapkan tidak donor saat sedang mens. Boleh donor lagi yang aman setelah 7 hari setelah menstruasi. Terus kalau hamil dengan menyusui ya itu sama kondisinya karena makanan-makanan yang diberikan kepada si bayi melalui ASI atau melalui janin ya di dalam kandungan itu kan mengalir dalam darah. Kalau darahnya didonorkan, ini dikhawatirkan akan mengurangi asupan gizi buat si bayi, baik itu yang mendapatkan ASI ataupun yang sedang dalam kandungan. Makanya tidak boleh. Itu. Oke. Nah, Pak Diki, sebenarnya jeda waktu untuk donor darah itu baiknya berapa lama sekali, Pak Diki? Baik. Bila sudah mulai aktif mendonorkan darah, ada peraturan yang sudah berjalan sekarang ini untuk laki-laki itu bisa 2 bulan 2 minggu. 2 bulan 2 Jadi minggu. 2,5 bulan lah. 2,5 bulan atau 2 bulan 10 hari. Itu bisa. Kalau untuk wanita tetap 3 bulan minimal. Kenapa? Karena itu tadi wanita itu kan ada periode menstruasi. Betul. Jadi saat 3 bulan itu diharapkan kondisi atau jumlah darah sudah cukup normal, maka si wanita itu silakan untuk donor setelah walaupun menstruasinya tiap bulan ya memang ya, tapi untuk menjaga stabilitas gizi darahnya, jumlah darahnya, usahakanlah 3 bulan. Kalau laki-laki bisa 2,5 bulan. Begitu. Nah, sebenarnya Pak Diki untuk donor darah sendiri, ini ada efek samping nggak Pak Diki? Jadi terkait dengan side effect ya sebetulnya lebih banyak sisi efek yang positif gitu ya. Jadi kalau kita mendonorkan darah
Misalnya kita orang yang punya tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi, itu akan membantu untuk menormalkan tekanan darah. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan waktu kita mau donor darah misalnya, kita akan memperhatikan nilai gizi kita. Jadi kita tidak akan makan makanan yang memicu tekanan darah jadi tinggi, atau kita akan makan makanan yang membantu menaikkan tekanan darah gitu. Jadi misalnya dibantu dengan menghindari makan makanan yang mengandung garam tinggi sehingga tekanan darah relatif terbantu untuk turun, atau makan seperti sayur-sayuran hijau atau daging gitu ya untuk membantu tekanan darah relatif naik. Nah, dengan kita menurunkan darah, otomatis kita punya kesadaran bahwa oh ya, kita harus makan seperti apa nih supaya tekanan darah kita menjadi normal, atau tekanan darah kita yang tinggi menjadi normal, atau yang rendah menjadi naik gitu ya. Kemudian juga nanti kan dalam makanan itu kan banyak mengandung unsur zinc ya, misalnya zinc itu unsur zat besinya. Nah, itu kita juga tidak boleh terlalu banyak unsur zat besi dalam tubuh kita. Makanya kalau kita donorkan, otomatis zat besi atau zinc itu akan terbawa keluar. Nah, jadi kita bisa kontrol dari unsur mineral zinc itu supaya tidak menumpuk dalam badan kita. Dengan begitu kita menjadi lebih aware bahwa kita tuh harus menghindari makan makanan yang seperti apa supaya tidak membuat tekanan darah kita tetap tinggi atau membuat darah kita tuh berada di kondisi tekanan yang naik normal kalau kita tekanan darah rendah. Kemudian ada juga pengecekan namanya hemoglobin. Jadi hemoglobin itu terkait dengan gizi darah. Ya. Diambil dari biasanya ujung jari nih. Ya, diambil dari ujung jari. Begitu dicek dengan mesinnya, itu akan ketahuan bahwa kita gizi darahnya bagaimana. Itu angkanya ada di angka 12,5 sampai dengan 17. Nah, gizi darah itu maksudnya kalau kita makan yang kekurangan zat besi, kekurangan mineral gitu ya, kekurangan vitamin tertentu atau kondisi nutrisi tertentu, maka alat itu akan menunjukkan bahwa angka di range yang normal tadi itu menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Nah, itu yang membuat kita juga nggak bisa donor dulu tuh, Paul, karena nutrisi darah itu penting sekali untuk dapat disumbangkan ke orang lain gitu. Nah, misalnya kita sudah mengetahui bahwa tekanan darah kita, jadi kita cek dulu nih tekanan darahnya bagaimana gitu ya, normal atau tidak. Kemudian hemoglobin atau Hb tadi normal atau tidak. Kemudian kita akan interview dulu kan, tanya jawab dulu dengan petugas dari unit donor darahnya. Apakah kita mengalami rasa nggak nyaman di badan, apakah sakit, atau mungkin sekarang sedang vaksin ya gitu ya, sedang vaksin, apakah sudah menerima vaksin pertama, kapan sudah vaksin kedua, kalau masih belum vaksin kedua berarti nggak boleh donor juga, walaupun dia sudah vaksin pertama, itu juga boleh. Kemudian misalkan dia baru pulang dari luar negeri, kapan gitu kan, kemudian dia baru konsumsi obat, itu semuanya tanya-tanya dulu. Nah, setelah tanya-tanya semuanya oke, tidak ada yang ya gimana? Nggak apa-apa, Diki lanjut dulu. Nanti saya mau tanya tentang vaksin. Oke. Jadi saya lanjut dulu ya. Ya. Jadi kaitannya dengan kondisi tadi setelah dicek dan dicek oleh petugas unit donor darahnya, biasanya dokter mereka ya, tidak ada kendala apa-apa, baru dia boleh donor. Gitu. Okay. Dan diharapkan pada saat dia pengisian formulir pun kan itu formulir bolak-balik ya. Kemudian tanya-tanya jawab tadi oleh petugas dari UDD-nya, diharapkan calon pendonor ini tidak berbohong gitu, karena kalau berbohong sangat riskan untuk pasien yang menerima darahnya gitu. Kalau dia bohong aja karena demi bisa donor ya, hanya karena prestisnya dia bisa donor lagi, nambah jumlah kali mendonorkan darahnya gitu. Nah, itu bukan itu tujuannya, tapi kita donor juga dengan kondisi darah yang sehat dan kita betul-betul bisa membantu orang supaya selamat nyawanya. Tapi kalau kita berbohong dengan kondisi darah kita yang ternyata tidak normal gitu ya, tidak bagus gitu, nah itu akan membuat penyakit buat pasien yang menerima darah kita. Begitu, Paul, kira-kira. Berarti merugikan sekali, Pak Diki, kalau misalkan nggak jujur ya. Merugikan pastinya. Nah, Pak Diki, saya mau nanya tentang vaksin. Ini kan kita lagi hype-hype tentang vaksin ya, Pak Diki. Kenapa kita yang baru divaksin pertama itu tidak boleh mendonorkan darahnya? Oke. Betul, karena vaksin yang masuk ke tubuh kita sebagai penerima vaksin itu kan sedang membuat tubuh kita menerima zat asing dulu gitu ya. Membuat tubuh kita kemudian dapat merespon zat asing itu untuk menimbulkan kekebalan. Nah, kalau misalnya vaksin pertama sudah kita terima, tubuh itu pasti adaptasinya cukup lama nih, bahkan bisa sebulan gitu ya. Nah, adaptasi tubuh terhadap zat asing yang masuk yaitu berupa vaksin tadi setelah 1 bulan, itu kan ada kondisi
dia digambarkannya kan naik dulu, untuk adaptasi naik dulu, kemudian turun gitu ya, turun dari grafiknya, dan di saat turun inilah kondisi tubuh kita justru sedang rentan sekali untuk kemasukan bibit penyakit gitu ya, virus atau apalah segala macam. Nah, dalam kondisi itu darah kita itu karena rentannya tadi kena kemasukan bakteri atau virus atau apa, makanya kan dihimbau orang yang telah menerima vaksin pertama, ini bicara vaksin dulu, adalah tidak boleh berkerumun, tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, karena kondisinya memang justru lebih rentan untuk terkena virus gitu. Nah, begitu kemudian setelah sebulan barulah dia akan menerima vaksin yang kedua gitu. Nah, setelah vaksin kedua selesai divaksin misalnya, itu butuh waktu hanya 2 minggu karena adaptasinya akan lebih cepat setelah vaksin kedua. Begitu sudah 2 minggu setelah vaksin kedua, barulah orang ini bahwa darah yang masuk dan cukup membuat tingkat kekebalan tubuhnya membaik, ya, lebih berdaya tahan, itu barulah kita bisa donorkan darah kita kepada orang lain. Dan di situ tidak berarti bahwa kemudian vaksin itu terbawa tanpa membuat tubuh kita menjadi lemah lagi, enggak, tapi tubuh kita sudah cukup stabil, sudah cukup kuat, dan darah yang kita donorkan itu tidak berpengaruh pada orang lain. Begitu. Jadi begitu ceritanya. Nah, terus Pak Diki, pada saat pandemi seperti ini nih, sebenarnya prosedural donor darah itu tetap sama atau mungkin ada perbedaan sedikit? Oke. Pertama perlu diketahui bahwa orang-orang pada saat pandemi ya, kita kan sempat lockdown ya. Betul. Kemudian setelah sekian bulan kita masuk ke masa PSBB kan istilahnya. Adaptasi baru lah gitu. Nah, pada waktu itu orang-orang masih ketakutan ya, karena diperkirakan virus COVID-19 itu akan beredar di aliran darah. Padahal enggak gitu ya. Jadi kalau namanya coronavirus itu kan sama dengan virus influenza bentuknya dan keberadaannya, yaitu di saluran pernapasan dan di saluran pernapasan yang ke arah ke tenggorokan dan ke jantung, maksudnya ke paru-paru. Nah, iya, ke paru-paru. Nah, tidak akan bercampur dengan darah karena dia akan berpengaruhnya ke sana, membuat kondisi saluran pernapasan kita menjadi akut misalnya, ataupun menjadi membaik. Nah, sementara pertama kali perlu digarisbawahi bahwa orang yang dalam kondisi terkena virus COVID tentu akan merasa tubuhnya nggak nyaman, gitu kan. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pun, misalnya dia rasa kayak flu, batuk. Nah, gejala-gejala itu bisa terjadi pada orang yang kena coronavirus ataupun orang yang kena flu biasa kan. Nah, dengan gejala itu saja itu sudah pasti nggak bisa donor darah, walaupun dia hanya kena flu biasa, bisa cuma gitu batuk ya, itu udah nggak boleh gitu, karena itu tanda-tanda bahwa tubuhnya sedang kemasukan virus dan sedang bereaksi untuk menangkal virus itu, apalagi kalau kena coronavirus gitu kan. Nah, jadi virus itu memang berputar di saluran pernapasan kita, tapi tidak bercampur ke darah. Nah, kalaupun orang OTG bagaimana? Nah, ini kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat bahwa OTG kan nggak ada gejalanya, bahkan batuk pun tidak, misalnya flu juga tidak. Nah, disitulah yang dicek misalnya dengan suhu tubuh. Kalaupun tidak ada gejala, biasanya dia agak gak enak, nggak nyaman badannya gitu. Pasti ada saja gejala, walaupun misalnya itu diabaikan oleh itu, tapi pasti ada terjadi. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya kita mengambil tindakannya adalah dengan pengecekan suhu tubuh. Makanya digunakanlah termogan. Kalau suhunya di atas 37,3 itu berarti tidak boleh donor darah. Jadi sudah di screening dari awal sebelum dia masuk ke lokasi donor. Nah, kalau suhunya di bawah 37,3 barulah kemudian dia boleh masuk. Dia harus cuci tangan nih, cuci tangan gitu ya, cuci tangan untuk bersih-bersih lah gitu. Kemudian nanti dia baru mengisi formulir pendaftaran, absensi, kehadiran, dan nanti menunggu panggilan untuk dicek oleh dokternya gitu. Nah, sepanjang proses menunggu itu pun dia harus menggunakan masker contohnya, kemudian duduk berjarak, dia tidak boleh ngobrol-ngobrol karena untuk menghindari kalau ada misalnya kondisi yang bersinggungan di situ. Nah, dalam hal sekarang kita masa pandemi begini, dari pihak UDD PMI juga
akan memperhatikan hal itu. Maksudnya adalah nanti begitu darahnya sudah terambil nih, itu akan dicek juga di lab gitu. Jadi betul-betul lab itu menjadi screening yang terakhir, yang paling ketat sebelum darah itu nanti ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Jadi dalam masa pandemi ini istilahnya lapisan-lapisan protokol kesehatan itu benar-benar dijaga baik gitu. Dari awal dia harus dicek suhunya, kemudian cuci tangan atau cuci tangan dulu baru cek suhu, itu antara dua itu ya, itu di awal banget ya. Dan kemudian dia harus pakai masker dan betul-betul kita ingatkan masalah protokol kesehatan. Nanti cek yang terakhir adalah di lab tadi gitu. Oke, Pak Diki. Jangan khawatir untuk donor darah di saat pandemi nih. Nah, itu dia makanya kan, itu yang kita takutin karena banyak orang yang mikir, aduh lagi pandemi pengen donor darah takut. Nah, kan seperti itu. Itu ceritanya Pak Diki. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena darah yang didonorkan itu tidak akan bercampur dengan virus flu secara langsung. Karena virus flu ataupun coronavirus itu pertama udah pasti terjadi kita, masa nggak nyaman pasti udah nggak boleh donor gitu. Seperti itu. Nah, Pak Diki, di video Pak Diki sebelumnya kan saya pernah dengar Pak Diki sebut thalassemia. Itu thalassemia itu apa sih sebenarnya Pak Diki? Ya. Thalassemia itu adalah penyakit kelainan darah gitu. Jadi di mana hemoglobinnya itu atau kita bilangnya adalah yang mudah dipahami ya, itu adalah gizi dalam darah. Ya, nutrisi-nutrisi yang ada dalam darah kita yang kita gunakan buat beraktivitas, buat proses hormonal, ya dan lain sebagainya yang ada dalam tubuh kita, itu dipengaruhi sama hemoglobin. Nah, orang yang mengidap thalassemia itu biasanya ketahuan sejak dia masih bayi begitu ya. Kemudian itu mempengaruhi ke aktivitas fisiknya. Ya, jadi kalau dia aktif orangnya, maka hemoglobinnya akan cepat sekali turun. Nah, orang-orang yang HB-nya di bawah 12,5 tadi itu bahkan orang yang thalassemia itu antara misalnya 8, 7, 6. Nah, itu berisiko akan terganggu sistem hormonalnya, ya, sistem nutrisi dalam darah itu akan pengaruh sekali, kemudian akan membuat tubuhnya drop karena segala macam sistem hormonal kita itu terganggu, ya, membuat orang itu rentan sekali untuk kehilangan nyawa. Gitu. Makanya juga orang thalassemia itu begitu ketahuan biasanya di usia bayi gitu ya, atau juga ada sedikit dewasa baru ketahuan, harus segera mendapatkan transfusi darah secara reguler. Nah, thalassemia ada dua, ada thalassemia mayor, ada thalassemia minor. Yang minor itu relatif pada suatu waktu itu bisa tidak butuh transfusi darah. Karena pengaturan hemoglobin dalam badannya atau HB tadi itu kadang membaik gitu, menjadi normal. Jadi kadang tidak perlu transfusi bahkan dalam jangka waktu yang agak lama. Tetapi kalau yang mayor, nah ini yang harus selalu transfusi sepanjang umur hidupnya. Gitu. Kalau dia tidak transfusi maka akan berpengaruh ke daya tahan tubuhnya. Gitu. Nah, ada yang ditransfusi itu contohnya adalah perlu 1 bulan sekali, ada juga yang 1 bulan 2 kali alias 2 mingguan, bahkan ada yang 1 minggu itu harus 2 kali transfusi. Gitu. Karena percepatan penurunan hemoglobin tadi akan berpengaruh pada aktivitas manusianya atau penyandang thalassemia tadi, akan membuat mereka lemah gitu ya, kemudian semakin pucat ya, semakin tidak bertenaga dan kemudian bisa mengaruhi atau bisa kehilangan nyawa itu. Dan ini sebetulnya sudah di istilahnya menjadi topik pembicaraan dari organisasi penyandang thalassemia itu namanya POPTI ya. Kami juga bekerjasama dengan organisasi tersebut di Kota Bogor. Bagaimana kita bisa menolong mereka untuk bisa memiliki pendonor tetap gitu, istilahnya sebagai donor pengganti. Nah, karena kebutuhan transfusinya cukup tinggi, yaitu tadi saya bilang misalnya
kali dalam seminggu harus donor atau harus ditransfusi darah misalnya. Otomatis dalam sebulan tuh dia harus punya 8 orang tua asuh istilahnya sebagai donor penggantinya. Nah, donor ini kan bisa donor minimal 2 minggu, 2 bulan 2 minggu ya, atau 3 bulan misalnya. Sehingga kalau seorang penyandang thalassemia butuh 8 orang pendonor di bulan pertama, bulan kedua orang-orang yang donor tadi kan nggak bisa donor dulu karena dia harus tunggu 2 bulan dan 2 minggu minimal. Jadi setelah dikalkulasi hitungan amannya seorang penyandang thalassemia yang reguler butuh transfusi sepanjang hidupnya itu butuh antara 16 sampai dengan 24 pendonor pengganti. Bisa dibayangin kan ya. Kita aja donornya cuma bisa 3 bulan sekali misalnya. Tapi mereka butuhnya 2 orang dalam seminggu dan 8 orang dalam sebulan. Jadi tinggi sekali kebutuhannya. Gitu. Nah, ciri-ciri orang yang menyandang thalassemia itu seperti misalnya kulitnya agak kusam, kemudian matanya agak kuning seperti orang yang berpenyakit kuning ya. Kemudian pertumbuhannya agak terganggu gitu ya. Kemudian kalau apalagi dalam kondisi drop itu orang itu kelihatan lemes, pucat dan matanya kuning banget gitu ya. Itu jadi kulitnya tuh nggak cerah gitu. Walaupun misalnya kusam, kalau kita kan ada orang yang mungkin agak keling ya gitu, itu kan kelihatan cerah gitu. Matanya pun bersinar. Kalau orang thalassemia itu enggak gitu, kulitnya tuh kusam, tidak bersinar, kemudian matanya kuning. Nah itu yang kami juga membantu untuk bekerjasama dengan organisasi ini atau namanya POPI ya, jadi Paguyuban Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia ya, itu betul-betul membutuhkan perhatian dari kita semua untuk bisa dapat donor pengganti secara reguler. Selain memang pasien-pasien yang lain, misalnya pasien demam berdarah, ibu melahirkan, kebutuhan untuk sesar atau kecelakaan, transfusi untuk juga termasuk ini yang regulernya ada satu lagi adalah ini pasien hemodialisa atau cuci darah itu. Bedanya adalah kalau hemodialisa itu kan kalau mungkin pernah dengar Paul ya, orang yang cuci darah itu frekuensi dari jarang-jarang misalnya sebulan sekali nih cuci darahnya. Dalam kondisi tertentu itu kan cuci darah kan untuk membuat kerja organ-organ dan juga termasuk kondisi darahnya tuh bisa support ke stamina kita. Nah dari dia transfusi atau cuci darah sebulan sekali misalnya, kadang kalau diperhatikan frekuensi jadi naik, bisa sebulan 2 kali alias berarti 2 minggu sekali, bisa sebulan 3 kali, bisa sebulan 4 kali alias berarti setiap minggu harus cuci darah. Nah kalau frekuensinya sudah seperti itu berarti kerja organnya sudah semakin parah. Ya ini kita nggak bermaksud mendahului kehendak Tuhan ya, tapi memang kondisi itu biasanya tidak berjalan lama alias walaupun sudah dicuci darah, ditransfusi darah untuk membuat kerja organnya paling tidak terbantu, itu biasanya tetap tidak tertolong gitu. Nah kalau yang thalassemia, insya Allah tetap bisa tertolong sampai dengan dewasa, bahkan sampai dengan dia berumah tangga. Nah tetapi ada satu concern dari POPTI tadi yang saya ceritakan, kemudian dari kami juga karena kami penggiat soal donor darah, bagaimana supaya kita bisa memutus rantai penurunan dari thalassemia kepada generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Nah ini agak apa ya, sensitif juga karena penyandang thalassemia itu kan ingin melanjutkan hidupnya, ingin punya keturunan. Otomatis kalau mereka menikah itu pasti akan membuat turunan dari gen thalassemianya gitu. Oke. Nah Pak Diki, untuk tadi kan Pak Diki bilang begitu, harus punya orang tua asuh untuk bisa mendonorkan darah untuk si pasien thalassemia ini. Nah, saya pengen tanya Pak Diki, sebenarnya untuk seorang thalassemia ini butuh berapa liter darah? Thalassemia. Betul. Pada saat dia transfusi itu kadang dia butuh contoh 500 cc. Nah 500 cc itu adalah berarti 2 kantong. Jadi kita kalau donor darah itu satu blood bag atau satu kantong darah itu adalah 350 cc. Gitu. Nah kalau penyandang thalassemia itu butuh, itu biasanya mereka di surat dari rumah sakitnya itu 500 cc, berarti
kurang lebih ya 700 cc lah, gitu. Jadi 2 kantong, gitu. Minimal itu. Beda dengan yang operasi itu kalau seperti sesar, kecelakaan itu kadang bisa 10 kantong, 20 kantong, bahkan saya pernah juga menerima permintaan darah itu yang cukup shock juga saya terima karena ini seorang ibu yang pendarahan karena sesar atau apa, saya lupa, pokoknya melahirkan lah. Butuh 30 kantong. Nah, itu bisa dibayangkan 30 kantong berarti kan berasal dari 30 orang. Sementara kalau kita jarang yang berani mendonorkan darah. Nah, ini yang saya sesali dan saya saya kritisi gitu. Kenapa takut donor darah? Gitu. Karena bayangkan orang yang takut kehilangan nyawa, beda dengan hanya orang takut jarum. Coba bandingkan mana yang lebih takut, saya bilang gitu. Itu lebih takut kehilangan nyawa kan, dan kasihan keluarga mereka. Jangan kamu, atau saya bilang gitu ya, jangan kamu egois gitu, mempertahankan ketakutan kamu gara-gara melihat jarum. Sementara kalau kehilangan nyawa, siapa yang mau kan gitu. Mudah-mudahan kita berikhtiar ya, berikhtiar dengan donor darah itu untuk membantu, bukan untuk jago-jagoan misalnya, saya donor darah nih, saya bisa sekian puluh kali mendonorkan darah, bukan buat jago-jagoan gitu, tapi untuk benar-benar menyelamatkan nyawa orang gitu, Paul. Jadi badan gede, tampang sangar, takutnya jarum, Pak Diki ya? Banyak banyak banget gitu ya. Okay. Jadi ya kesadaran untuk donor darah itu memang perlu digali ya. Contoh kalau saya himbau begini, coba deh teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketakutan saya bilang, coba deh sekali aja donor darah, sekali aja gitu kan. Nggak usah lihat jarumnya gitu kan, nikmatin aja, kemudian ingat orang-orang yang butuh darah. Kalau kalian atau bapak ibu memikirkan orang yang butuh darah, pasti akan timbul rasa kepeduliannya, rasa ibanya bahwa orang-orang itu bisa saja tidak terselamatkan. Bahkan kalau pendonor itu juga pernah dengar kejadian misalnya gitu, sudah ditransfusi ya, misalnya butuhnya katakanlah lebih dari 10 kantong nih, ada nih udah ya, katakanlah dia butuh misalnya 10 kantong deh, udah nih dapat 5 kantong, kemudian oleh dokternya bilang udah transfusikan dulu sambil nunggu 5 kantong lagi, atau bahkan yang lebih tadi saya bilang yang 30 kantong 30. Ternyata karena masih kekurangan juga, kemudian pendarahan belum berhenti, otomatis kan darah itu kan nggak penuh terus kan, istilahnya tetap bocor gitu lah. Akhirnya yang terjadi adalah tetap tidak terselamatkan nyawanya gitu. Jadi benar-benar gambling, benar-benar kalau kita dengar kayak gitu bikin frustrasi ya, maksudnya kita memang pengen nolong orang tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain gitu. Oke. Nah, Pak Diki, ini ada yang nanya nih. Jadi benar nggak sih kalau misalkan donor darah itu bisa agak ngerampingin badan gitu loh? Kan kayak saya gini badannya agak-agak seksi nih gitu kan. Jadi katanya kalau donor darah itu bisa agak nurunin berat badannya gitu. Ya. Ya, itu salah satu benefitnya sebetulnya. Jadi membuat tubuh lebih langsing ya, karena di mana darah kita itu kan sudah ditransfusi tadi ya, dikeluarkan gitu, didonorkan, kemudian otomatis reproduksi sel darah merahnya juga kembali dipercepat. Itu reproduksinya kan ada di sel-sel tulang belakang gitu ya. Nah, dengan percepatan produksi itu maka akan membakar kalori lebih banyak gitu. Kemudian orang yang mendonorkan darah itu feelingnya tuh beda, rasanya lebih segar, rasanya lebih fit gitu. Otomatis pengen bergerak lebih aktif, misalnya dengan berolahraga misalkan, atau aktivitas tubuhnya lebih tinggi lah karena dia merasa fresh gitu ya. Nah, itu akan membantu kan pembakaran kalori juga. Jadi dengan dua hal, yaitu dari segi reproduksi sel darah merah di tulang punggung, kemudian juga perasaan bugar tadi, itu akan membuat tubuh bergerak lebih aktif, otomatis pembakaran kalori ya itu lebih tinggi, sehingga itu akan membantu untuk menurunkan berat badan gitu. Turunin berat badan atau turunin body fat? Seperti turunkan berat badan. Berarti nggak body fat? Kalau fat itu dia akan tetap
Enggak. Ya, otomatis tadi yang saya bilang kalau misalnya dia merasa fit, dia kan pasti akan bergerak lebih aktif ya. Betul. Nah, memang kita nggak bisa mengandalkan turun berat badan atau turun body fat percentage itu hanya dengan satu cara. Misalnya ngatur makan aja deh pasti turun. Nah, itu nggak menjamin juga. Kita perlu kombinasi dari semuanya. Misalnya nih olahraga, kemudian pengaturan makan, dan salah satu juga dengan donor darah gitu. Jadi semua cara-cara yang sehat itu perlu kita tempuh supaya bisa bersinergi, saling membantu gitu. Pak Diki, saya punya pertanyaan agak menyimpang dikit dari topik nih Pak Diki. Agak menyimpang jauh dari topik nih. Jadi gini, sebenarnya untuk pembakaran kalori pembakaran kalori untuk menurunkan body fat ya Pak Diki ya. Apakah dia lebih baik dengan kardio, dengan angkat beban, atau dengan orang yang biasa nih bilang, udahlah sauna aja, kan keringetan. Ya. Halo, putus nih suaranya. Ya, Pak Diki. Jadi gini, ini agak menyimpang sedikit pertanyaannya. Iya. Jadi, kan tadi kan tentang pembahasan kalori. Kalau pembahasan kalori, pembakaran kalori berarti kan ada kalori yang dibakar. Nah, pertanyaannya adalah cara yang paling cepat untuk pembakaran kalori, ya untuk menurunkan body fat, apakah itu harus kardio, apakah itu harus weight training, ataukah harus yang namanya sauna? Karena kan banyak orang mikir ya udah ya sauna aja. Karena begitu sauna keluar keringetan, ya kan badannya agak kelihatan lebih sterk gitu. Padahal yang turun adalah kadar airnya. Yeah. Nah, menurut Pak Diki gimana nih? Kadar air. Oke. Jadi kalau kita memang mau membuat tubuh kita lebih sehat, ya kalau dari prinsip untuk menjadi bugar, itu sebetulnya perlu memperhatikan beberapa komponen. Ya kalau kita bicara ada komponen itu ada dua, ada komponen kesehatan sama komponen keterampilan. Nah kita bicara sekarang komponen kesehatannya dulu lah, gitu ya. Nah komponen kesehatan itu dikatakan kita sehat itu harus memperhatikan misalnya apakah kardiovaskular sistem kita baik. Ya, berarti kalau kita mau dikatakan kardiovaskular sistem kita baik, kita perlu banyak berolahraga yang mengandung unsur kardiovaskular sistem. Misalnya berlari, berenang, dancing, boxing, jogging, cycling, ya, skipping dan sebagainya. Itu akan mengolah jantung, paru-paru dan sistem sirkulasi darah, oksigen kita jadi baik. Kemudian yang kedua adalah harus mengandung atau komponen kedua dan ketiga adalah misalnya muscular strength sama muscular endurance. Jadi kekuatan otot sama daya tahan otot gitu. Nah otot yang semakin kuat, otot yang semakin bertambah volumenya itu akan meningkatkan pembakaran kalori juga gitu. Jadi kalori-kalori yang menimbun di badan ya itu akan bisa tanda petik ya dimakan sama otot kita, karena otot kita pasti butuh nutrisi, butuh makanan, asupan, betul. Jadi dia akan diolah di sana dan itu akan membantu pembakarannya menjadi lebih cepat. Makanya kita berlatih angkat beban supaya massa otot kita meningkat, otomatis penggunaan energi atau kalori yang tertimbun itu menjadi lebih cepat terpakai. Dan kemudian yang tadi ditanyakan sama Paul, jadi bagaimana, apakah banyak kardionya atau banyak angkat bebannya? Ya sebaiknya sih dua-duanya gitu, karena dua-duanya memiliki tujuan yang berbeda sebetulnya. Satunya ke jantung, ke paru-paru, dan ke sistem sirkulasi udara oksigen, satunya ke otot. Tapi dua-duanya akan memiliki tujuan yang sama, yaitu pembakaran kalori menjadi lebih baik gitu. Nah selain itu kalau kita angkat beban itu juga akan membantu menguatkan tulang. Nah tulang-tulang kita itu kan di dalamnya tempat diproduksinya darah gitu ya, terutama di tulang punggung. Jadi kalau misalnya kita berolahraga, sistem hormonal kita akan meningkat. Hormonal kita meningkat membuat tulang kita menjadi lebih kuat contohnya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Makanya jangan hanya senang di satu jenis olahraga aja. Itu sebaiknya lakukan dua-duanya. Bahkan termasuk satu lagi adalah flexibility atau mobility, itu juga perlu kita tingkatkan supaya kelenturan otot dan tulang atau persendian itu juga semakin baik. Nah, itulah kombinasinya. Gitu. Healthy people, ini FYI semua. Ya. Ini FYI. Apa tuh?
Ini kangen banget ya jadi sama Pak Diki loh. Kangen banget. Serius, kangen. Waktu itu sebulan rasanya kurang. Ya, makanya memang harus apa ya? Itu kan hanya bekal awalnya saja ya, Paul. Ya, untuk betul. Selanjutnya memang kita itu butuh bisa improvisasi, butuh bisa belajar mandiri. Kemudian apa yang sudah pernah kita terima masing-masing, yaitu Paul pernah menerima segala macam informasi, pengetahuan dari mana-mana ya, termasuk belajar dari apa yang dilihat. Kemudian belajar mungkin dari literatur misalnya gitu. Masuk saya juga begitu ya, menerima dari mana-mana, itu semuanya harus kita praktekkan, sebenarnya kita praktekkan, kemudian kita juga tambah lagi informasinya dan kita lakukan. Jadi jangan cuma sebatas theoretical, tapi juga kita practical. Itu. Oke, Pak Diki, terakhir Pak Diki. Ya. Saran dong untuk healthy people yang mau pertama kali untuk donor darah yang masih takut-takut. Oke. Ya, sebelum saya memberikan saran kepada orang yang belum pernah donor, saya ini tadi teringat ada satu hal. Ada pernah orang bertanya begini, kalau ini sesuatu hal yang pernah saya dengar langsung ya dari satu orang, bahwa kalau kita misalnya pengen membantu orang yang butuh darah, karena dia merasa sehat, dia berpikir bahwa oke, kalau gitu saya setiap bulan donor darah aja. Karena kan saya merasa sehat nih, gitu ya. Dan dia berpikir bahwa reproduksi sel darah merah dalam sumsum tulang belakang itu akan sudah bisa lengkap dalam 1 bulan. Nah, pada kenyataannya enggak. Makanya tadi disebutkan, laki-laki itu butuh 2 bulan 2 minggu. Perempuan butuh 3 bulan. Kenapa? Karena disitulah jumlah reproduksi sel-sel darah merah kita sudah matang dan siap untuk dia luluh. Kalau perempuan misalnya luluh setiap bulan kan karena menstruasi, laki-laki itu kemudian dia akan mereproduksi ulang. Jadi kalau sel darah itu ya, masa 3 bulan buat laki-laki, contoh 3 bulan itu, ataupun perempuan tadi, itu 3 bulan itu dia akan menjadi tua istilahnya gitu. Ya, nah kalau sel darah merah kita tua, maka kalau tidak digunakan atau tidak dikeluarkan, ya kalau perempuan kan keluarkan dalam bentuk menstruasi. Kalau laki-laki tidak dikeluarkan atau tidak digunakan apapun, dia akan dimakan lagi oleh sel darah merah yang ada, yang lama dalam tubuh kita, yang akhirnya seperti kasarnya kanibal lah gitu, supaya dia reproduksinya berjalan terus. Nah, sementara kalau sel darah kita itu sudah matang, sebetulnya itu masih bisa digunakan untuk orang lain, makanya kita donorkan. Itu ya. Nah, tapi kematangan itu butuhnya 3 bulan maksimal atau 2 bulan 2 minggu tadi. Nah, kalau kita setiap bulan misalnya berencana donor darah, bagaimana dan apa efeknya? Efeknya adalah darah belum matang betul, jumlahnya belum genap betul, belum cukup, kemudian kita keluarkan lagi untuk didonorkan misalnya. Atau contoh nggak usah donor deh, bekam misalnya gitu ya. Setiap minggu atau setiap bulan kita bekam. Itu juga berbahaya karena darah yang tidak cukup dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan itu akan mempengaruhi sel-sel atau tulang punggung kita, ya. Jadi kepadatan tulang punggung yang dimana tempat mereproduksi sel darah merah itu akan kropos, Paul. Jadi jangan bercita-cita untuk mendonorkan darah setiap bulan, karena itu akan membuat tubuh kita justru berpenyakit atau mengalami kekroposan tulang. Itu yang harus saya ingatkan kepada orang-orang yang sudah sering donor darah. Jangan bercita-cita karena merasa sehat ya pengen donor darah tiap bulan, jangan. 2 bulan pun jangan, karena belum genap betul, belum genap bagus betul nutrisi dalam darahnya. Makanya tadi disarankan minimal 2 bulan 2 minggu gitu. Oke, Pak Diki, sorry, saya potong. Ya. Ini ada pertanyaan yang baru masuk nih. Jadi kalau misalkan donor darah dan si penerimanya itu berbeda darah, itu kalau misalkan dia ke donor, apakah boleh menerima perbedaan golongan darah? Oke, jadi ini menarik nih ya. Jadi mendengar pertanyaan ini juga mungkin saya akan kembangkan lagi ya, Paul. Jadi pertama, sejak saya lupa tahun berapa, tapi orang yang butuh darah itu harus sama menerima darah dari orang pendonornya. Kalau kita misalnya golongan O ya terimanya O, kalau A ya A, B ya B, kemudian AB ya AB. Kenapa? Karena pernah kejadian di masa yang lalu
dulu itu waktu saya kecil pun saya pernah dengar dari, karena ibu saya kebetulan orang dari UDD PMI juga ya, petugas transfusi darah. Ada kejadian darah itu ternyata nggak cocok. Jadi dulu kan mungkin Paul juga pernah dengar atau mungkin masyarakat pernah dengar, golongan darah O itu cocok buat semua. Betul. Gitu. Dia lebih universal. Pada kenyataannya ternyata tidak ya, karena sudah pernah ada kejadian di mana terjadi penolakan dari tubuh si pasien. Gitu. Makanya tidak lagi dibolehkan. Jadi kalau dulu pernah buat semua, ternyata pernah kejadian misalnya ada, paling gampang ya efeknya adalah alergi. Misalnya merasakan gatal gitu ya, nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman banget lah buat badan. Itu tanda bahwa tubuh kita mengalami entah peradangan, entah infeksi ya peradangan tadi, atau penolakan, atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan tuh penggumpalan, aglutinasi. Nah itu kalau penggumpalan itu berarti kan harus disedot lagi. Dan kita nggak tahu itu menggumpal di mana saja, gitu. Nah makanya sekarang sejak tahun berapa itu saya lupa ya, tidak boleh lagi darah yang berbeda itu ditransfusikan. Jadi harus sama, gitu, supaya menghindari kondisi efek-efek samping yang tidak diharapkan. Gitu. Nah kemudian mungkin ini tambahan aja ya Paul ya. Contoh kemarin kita puasa nih, bulan puasa ya. Ataupun kalau sekarang kita kalau yang umat beragama ada yang berpuasa Senin Kemis, kemudian ada yang berpuasa 40 hari ya di beberapa penganut agama ya, baik Islam, Kristen, Nasrani atau Hindu, Buddha misalnya. Selama kita berpuasa, apapun jenis puasanya, kita tetap bisa donor darah. Itu kalau kemarin kan contoh kita puasa Ramadan ya untuk umat Muslim ya, boleh nggak nih donor darah? Kan dari si agama bagaimana contohnya gitu. Nah donor darah itu di agama Islam itu sudah dilakukan bahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi dalam kondisi beliau berpuasa itu boleh donor itu. Jadi tidak ada istilahnya kondisi di mana itu akan membatalkan puasa contohnya waktu kita sedang Ramadan. Gitu. Nah, tapi yang dihindari adalah kalau memang tidak biasa mendonor, baik itu yang sedang puasa apapun ya, karena kan biasanya puasa itu entah dalam kondisi untuk keagamaan kan gitu ya. Nah, itu diharapkan tidak membuat kondisi mengganggu ibadahnya. Gitu. Apapun jenis ibadah yang dilakukan di dalam agama masing-masing. Karena kan kita berniat untuk berpuasa untuk menjalankan ibadah kita, tiba-tiba kemudian kita lemes gitu ya, terus mau pingsan gitu misalnya karena donor darah, itu diharapkan juga tidak dilakukan donor darah kalau yakin bahwa badannya siap. Tapi kalau badannya siap, monggo tadi. Kemudian berdasarkan juga dari ada fatwa MUI ya, bahwa bagaimana nih, ini pertanyaan masyarakat juga yang umum. Kalau misalnya kita beda agama nih, boleh nggak kita donor? Boleh-boleh saja ya. Tidak ada kondisi di mana misalnya karena kita berbeda agama, mungkin bayangan orang ya dari konsumsi makanan dan segala macam itu nggak akan berpengaruh gitu ya. Jadi darah kita akan tetap normal sebagaimana adanya darah gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa umat muslim nggak boleh misalnya buat umat yang lain atau sebaliknya, itu nggak ada ya. Jadi semua itu diharapkan dan memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan ke arah sana. Itu. Kalau dari sisi kesehatan ya secara umum kalau ada penyakit, nah ini juga termasuk sebenarnya benefitnya juga dari donor darah adalah kita jadi tahu golongan darah kita apa. Ya kan banyak nih orang yang mau donor, saya belum tahu nih golongan darah saya apa gitu. Justru kalau kita donor, kita akan tahu karena kita diberitahu sama petugasnya, dicek dulu kan golongan darahnya apa. Ya, kepada masyarakat yang belum pernah mendonorkan darah, cobalah sejak usia muda untuk anak-anak muda nih ya yang usia 17 tahun misalnya, baik laki ataupun perempuan, mulailah berkeinginan dan menumbuhkan keberanian untuk mendonorkan darah. Kenapa? Karena Anda adalah generasi muda yang akan melanjutkan generasi pendonor yang sudah tidak memungkinkan untuk donor darah. Kami perlu Anda semua, generasi muda, untuk memberanikan diri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Kemudian untuk Anda juga semua yang bahkan usianya sudah dewasa, belum pernah mendonorkan darah, cobalah memberanikan diri. Karena ketakutan Anda itu bukanlah alasan untuk tidak membantu orang lain.
Anda hanya takut untuk sesaat, yaitu tentang kondisi jarum atau kondisi proses pengambilan darahnya. Hanya itu yang Anda takutkan. Anda tentu tidak takut apakah nanti ada pingsan atau apa, karena itu hanya sesuatu yang bisa dibantu untuk membuat Anda tidak lemas atau tidak pingsan. Ya, itu adalah ada caranya gitu, sehingga awal-awal saja mungkin kita merasa tidak nyaman atau agak merasa lemas, itu biasanya awal. Tapi jangan Anda jadikan itu alasan untuk tidak mendonorkan darah. Anda harus membayangkan bahwa kondisi-kondisi pasien yang membutuhkan darah itu sangat-sangat lebih ketakutan, ya, dan keluarga-keluarga mereka sangat juga mengkhawatirkan apakah nanti pasien ini akan terselamatkan atau tidak. Oleh karena itu, kita wajib ikut serta dalam kegiatan donor darah dimanapun untuk membantu pasien yang membutuhkannya, baik pasien-pasien yang umum maupun pasien-pasien yang memang menyandang penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi darah. Ya, himbauan saya cukup jelas saya kira, ya. Ayo mulailah mendonorkan darah sejak sekarang di saat Anda dalam kondisi sehat, karena kita tidak bisa mendonorkan darah dalam kondisi tidak sedang sehat gitu. Jadi tolonglah bantu untuk mendonorkan darah di unit donor darah dimanapun di kota Anda. Begitu. Oke, nah itu healthy people. Jadi kalau mau donor darah langsung aja, ya, karena ini salah satu tugas kemanusiaan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh darah. Iya. Gitu. Betul Paul. Oke Pak Diki, paling sampai sini dulu. Terima kasih nih udah datang, iya. udah bisa hadir di channel ini Pak Diki. Semoga kedepannya masyarakat kita banyak yang punya keinginan lebih untuk mendonorkan darah untuk membantu sesamanya. Gitu. Iya. Terima kasih juga nih Paul sudah mengundang saya gitu ya, dan pada rekan-rekan audiens ya, pemerhati di channel ini. Boleh juga nanti berkunjung ke Instagram saya, di sana saya sering posting untuk kegiatan donor darah ya. Jadi dengan mengikuti atau melihat langsung, baik walaupun secara dunia maya ya, hanya menonton kegiatan saya, mudah-mudahan akan tergerak, karena di sana biasanya saya mewawancarai beberapa pendonor gitu. Ada yang tergerak donor darah ya, karena dia lewat di mall, kemudian dia lihat dia pengen donor. Ada juga yang karena dia mengalami bahwa dia butuh transfusi dan itu sangat susah, makanya dia berniat untuk donor darah. Ada juga yang karena orang tuanya atau keluarganya yang butuh darah, ternyata susah, dia akhirnya ingin donor darah, dan semua itu menjadi inspirasi. Bahkan usia muda, masih usia yang tadi saya ikuti juga usia 20 tahun, itu sudah donor belasan kali. Ya, jadi sangat-sangat inspirasional, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi pendorong buat kita semua, apapun alasannya, ataupun kita tidak punya alasan yang krusial, yang sangat genting, tetaplah kita memberanikan diri untuk donor darah. Begitu Paul, terima kasih sudah mengundang saya di channelmu nih. Sama-sama, saya sangat terima kasih nih Pak Diki. Tapi nanti Pak Diki kalau saya undang lagi bisa ya? Saya juga terima kasih. Semoga saya bisa. Pasti saya bisa. Ya, semoga tetap sehat nih, kita semua bisa ketemu lagi nih, Paul. Pasti Pak Diki. Oke, jadi healthy people sampai sini dulu. Kalau kalian suka, like, comment, share, jangan lupa subscribe. Ya, oke, gua Paul pamit undur diri. Terima kasih Pak Diki. Sampai ketemu lagi dan ciao.